tengah ramai dengan fenomena baru yang dikenal sebagai cek hodam. Beberapa individu yang mengklaim memiliki hodam dan menawarkan layanan untuk mengecek atau memverifikasi keberadaan hodam seseorang, sehingga muncul rasa penasaran akan keaslian dan legitimasi praktik spiritual di media sosial akhir-akhir ini. Hodam lebih dikenal dalam konteks mistis dan spiritual, digambarkan sebagai jin pembantu manusia. Secara sosiologis, mistisisme menurut Glock and Stark merupakan bentuk dari dimensi eksperiensial keagamaan selain dimensi ritual, ideologikal, intelektual, dan sosial. Menurut psikolog Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, menjelaskan bahwa hodam yang viral di media sosial tersebut bukanlah masalah yang besar jika hanya dilakukan untuk bersenang-senang. Dilansir dari NU Online, jika fenomena cek hodam ada indikasi ke arah gangguan seperti adanya halusinasi atau sulit membedakan antara dunia nyata dengan hal-hal yang bersifat gaib, maka ini yang harus diantisipasi. Akun cek hodam juga mulai menjamur. Hal itu dilakukan karena tergiur gift yang diberikan warganet. Mereka yang menuliskan nama dalam kolom komentar di live video, tambahnya, akan dibaca oleh akun peramal yang akan memberitahu apakah nama tersebut memiliki hodam atau tidak. Jasa cek hodam merajalela. Dahulu pengguna jasa harus berkendara untuk bertemu sang pawang, namun sekarang jasa cek hodam pun berkembang mengikuti zaman dengan dapat dilakukan secara online. Kepercayaan dan persepsi. Kepercayaan terhadap hodam seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Menurut teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura, individu belajar dan mengadopsi perilaku serta keyakinan dari orang lain dalam lingkungan mereka. Dalam banyak masyarakat Indonesia, cerita tentang hodam diwariskan secara turun-temurun, memperkuat keyakinan bahwa makhluk ini ada dan dapat berinteraksi dengan manusia. Persepsi memainkan peran penting dalam keyakinan terhadap hodam. Persepsi adalah proses di mana otak menginterpretasikan informasi sensorik dari lingkungan. Efek plasebo dan pengaruh psikologis. Sedangkan cek hodam sendiri dapat dijelaskan melalui efek plasebo, yaitu ketika keyakinan terhadap sesuatu menyebabkan perubahan nyata dalam keadaan psikologis atau fisik seseorang. Jika seseorang percaya bahwa mereka memiliki hodam yang memberikan perlindungan atau kekuatan, keyakinan ini yang akhirnya bisa memengaruhi perilaku dan perasaan mereka, meningkatkan rasa percaya diri dan ketenangan. Sederhananya, efek plasebo menunjukkan kekuatan pikiran dalam mempengaruhi tubuh. Keyakinan yang kuat terhadap hodam bisa memicu reaksi psikofisiologis yang nyata. Disosiasi dan keadaan transendental. Fenomena cek hodam juga bisa dijelaskan melalui konsep disosiasi, di mana individu mengalami pemisahan sementara dari realitas fisik dan memasuki keadaan kesadaran yang berbeda. Keadaan ini sering terjadi selama praktik meditasi, doa, atau ritual, di mana seseorang merasa terhubung dengan entitas supranatural atau mengalami pengalaman transendental. Perspektif neuropsikologis. Kalau kita lihat dari sudut pandang lain, misalnya, neuropsikologis, maka akan melihat bagaimana aktivitas otak mempengaruhi pengalaman supranatural. Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman mistis sering melibatkan aktivitas di lobus temporal otak yang berkaitan dengan persepsi sensorik dan emosi. Aktivitas abnormal di area ini bisa menyebabkan halusinasi atau sensasi yang tidak biasa, yang kemudian ditafsirkan sebagai kehadiran hodam. Studi neuropsikologi juga menemukan bahwa praktik spiritual dan meditasi dapat mengubah aktivitas otak, memperkuat pengalaman subjektif dari kehadiran entitas supranatural. Oleh karena itu, fenomena cek hodam adalah topik yang kaya dan kompleks yang melibatkan berbagai aspek psikologis, sosial, dan neuropsikologis. Kepercayaan dan pengalaman terkait hodam dapat dijelaskan melalui mekanisme persepsi, efek plasebo, disosiasi, dan aktivitas otak. Sehingga ketika kita bisa perhatikan juga dari beragam sudut pandang, maka memberikan wawasan tentang bagaimana dan mengapa individu mengalami hal tersebut, tetapi juga menghormati pentingnya kepercayaan dan pengalaman budaya yang mendalam dalam kehidupan.